Assalamualaikum, selamat sore Bapak Ibu semua. Selamat sore, Pak. Waalaikumsalam. Selamat sore, Pak. Waalaikumsalam, selamat sore Pak. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir di ruang virtual ini. Kita mulai saja Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, bahagia untuk kita semua Bapak Ibu. Saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di ruang virtual ini. Dan langkah yang pertama dan paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dan bagi yang seakidah dengan saya, mari kita bacakan salawat dengan bunyi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu, selanjutnya izin share screen ya Bapak Ibu. Sekaligus nanti ada perkenalan ya. Boleh ya Bapak Ibu ya? Boleh Pak. Pak. Baik Bapak Ibu, apakah layarnya sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak. Udah, Udah. Terima kasih Bapak Ibu. Ini nama sesinya adalah eksplorasi konsep modul 1.1 forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Waktunya 2 jam pelajaran. Nah, berikutnya Bapak Ibu berdoa ya, berdoa. Kita mulai dengan berdoa. Saya mengharapkan kesediaan Bapak Ibu, siapa yang bersedia memimpin doa ataupun yang jadi imam doa kita di sore hari ini. Ada yang bersedia Bapak Ibu? Lanjut Pak. Maksudnya lanjut bagaimana itu Pak? Bapak aja kayaknya lebih afdol Pak. Oh oke. Baik, usulan yang bagus. Tapi kalau bisa untuk selanjutnya nanti gantian kita ya Pak Ridho Amarsah ya. Oke siap Pak, siap. Baik Bapak Ibu calon guru penggerak ataupun Bapak Ibu pengajar praktik yang saya banggakan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga doa yang baru kita bacakan ataupun niatkan dalam hati mudah-mudahan diijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, setelah berdoa masuklah kita ke sesi pembukaan ya. Pembukaan itu Bapak Ibu ada namanya perkenalan, ada namanya tanya kabar atau berbagi kabar, kemudian juga bisa disebutkan hobi. Dalam menyebutkan hobi itu nanti Bapak Ibu, kalau ada bendanya di sekitar Bapak Ibu boleh ditunjukkan, tapi kalau bendanya itu jauh nggak usah ditunjukkan Bapak Ibu ya.
kemudian yaitu berbagi pengalaman. Ini Bapak Ibu saya contohkan mulai dari saya ya Bapak Ibu. Yang pertama perkenalan, nama saya Timbul Amar Khotib Bapak Ibu. Saya bertugas sebagai pengawas jenjang sekolah dasar. Unit kerjanya yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Labuan Batu Selatan. Masih Sumatera Utara Bapak Ibu ya, satu provinsi kita kan seperti itu. Kemudian kabar saya, alhamdulillah sore hari ini dalam keadaan sehat. Dan hobi saya adalah main catur ya. Hobi saya mencatur. Ini sudah saya siapkan papan caturnya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Belum, Pak. Oh, belum ya. Oke. Kemudian pengalaman Bapak Ibu. Kalau terkait pengalaman itu, saya dari pengajar praktik Bapak Ibu, yaitu angkatan 5. Kenapa enggak dari guru penggerak? Karena pada angkatan 5 di kabupaten kami, itu Bapak Ibu yang buka adalah pendaftaran calon guru penggerak dan pendaftaran pengajar praktik. Karena hampir semua yang mendaftar adalah guru penggerak, jadi pengajar praktiknya siapa kan seperti itu Bapak Ibu. Oleh Bapak Ibu kepala sekolah ataupun ada arahan dari dinas, sebaiknya sebagian mendaftar menjadi pengajar praktik. Jadi termasuklah saya mendaftar menjadi pengajar praktik, alhamdulillah lolos dan sudah bertugas Bapak Ibu. Kemudian setelah bertugas menjadi pengajar praktik, kemudian mendaftar menjadi calon fasilitator, yaitu calon fasilitator angkatan 15. Nah, sekarang kan Bapak Ibu, kalau pendaftaran calon fasil itu sudah angkatan ke-20. Jadi mendaftar saya di angkatan 15, alhamdulillah lolos. Dan lolosnya itu di tahun 2003 awal. Dan saat ini alhamdulillah diberikan kesempatan bergabung bersama Bapak Ibu. Dan saya sangat senang sekali. Itulah beberapa perkenalan dari saya. Selanjutnya saya harapkan kesediaan Bapak Ibu yang memperkenalkan diri, yaitu Pak Ihsan Aulia Ridho. Sudah ada Pak di Gimit ini? Baik, kalau tidak ada, berikutnya adalah Pak Ranto Panjaitan. Nah, Pak Ranto Panjaitan, boleh Pak memperkenalkan diri? Ya, terima kasih Pak Timbul. Saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Ranto Panjaitan. Saya bekerja di SMK Negeri 1 Binjai. Sudah sekitar 13 tahun sebagai pegawai negeri di sana. Kalau saya hobinya membaca, ya ibaratnya tentang, kalau saya itu banyak ikut-ikut olimpiade gitu Pak. Jadi banyak ikut olimpiade matematika. Jadi saya suka membaca soal-soal daripada olimpiade. Kemudian pengalaman saya itu, saya adalah guru penggerak, mantan guru penggerak, atau sekarang udah guru penggerak angkatan 5 di Kota Binjai. Oh iya. Kota Binjai. Kemudian saya mengikuti juga pengajar praktik sekarang ini di angkatan 10. Dan sekarang menjadi juga narasumber praktek baik. Saya kemarin juga lulus Pak. Serta pengawas sekolah juga saya lulus juga. Terima kasih Pak, itu aja. Oke, terima kasih Pak Ranto Panjaitan. Ternyata kita satu angkatan Pak ya, di angkatan 5. Cuma Bapak sebagai calon guru penggerak, saya sebagai pengajar praktik. Saya pun sebenarnya Pak lebih cocok calon guru penggerak Pak. Cuma karena diarahkan mendaftar jadi PP, ya apalah Pak, saya masih kurus seperti itu. Saya mendaftar jadi calon guru penggerak. Kemudian untuk Bapak Ranto Panjaitan sebagai pengajar praktik bersama Bapak Ihsan Aulia Ridho, ini perlu kita informasikan ya, supaya bapak-bapak pengajar praktik sama ibu-ibu bapak calon guru penggerak ini satu persepsi ya. Apakah pengajar praktik di ruang virtual ini wajib
ikut setiap gimmick? Jawabannya Bapak Ibu tidak, ya. Paling seperti ini perdana, masih awal, sangat cocoklah ikut bergabung supaya memperkenalkan diri. Walaupun mungkin ya, bagi Bapak Ibu Pak Ranto Panjaitan mungkin ada yang kenal. Kalau bagi saya baru ini bertatap muka melalui virtual seperti itu. Jadi untuk seterusnya bagaimana? Untuk seterusnya, sesuai dengan buku pedoman, di rukol Pak Ranto yang paling anjurkan pengajar praktek ikut bergabung. Kenapa pengajar praktek dianjurkan bergabung di rukol? Karena Bapak Ibu nanti di rukol itulah sesi untuk kolaborasi, sesi presentasi. Tentu nanti CGP kita ini mungkin, tapi akan nggak ada masalah ya. Mungkin ada yang menghadapi kendala, masalah lain sebagainya. Dengan adanya pengajar praktik, mungkin kami bisa kolaborasi. Pak Ranto, kenal Bapak sama Pak Rido Amarsa. Kenal Pak, ini loh Pak Rido Amarsa, banyak tugas yang belum selesai. Bisa Bapak bantu atau rumah Bapak berdekatan dengan seperti itu. Nah, jadi ada seperti itu. Tapi memang Pak Ranto nggak usah terlalu aktif kali Bapak di gimmick ini. Kenapa? Karena di sini Bapak kan namanya Pak istilahnya angkatan darat ini Pak. Angkatan darat. Berarti kan bagian Bapak adalah di pendampingan individu sama lokakarya. Kan seperti itu Pak. Iya. Itulah yang dijamnya untuk Bapak. Kan seperti itu. Jadi kalau saya namanya fasilitator sering disebut orang angkatan udara. Nah, jadi di jamnya sesuai dengan pedoman yang berlaku. Namun harapannya Pak Ranto nanti Pak boleh keluar dari gimmick ini, boleh di sini Pak. Karena yang paling khusus Bapak itu ikut di rukol Pak. Kalau ini masih eksplorasi konsep ini. Di rukol pun dia Pak PP boleh Bapak tutup kamera boleh, atau misalnya dipersilahkan atau dari kami untuk Bapak menyampaikan pendapat boleh dipersilakan. Seperti itu Pak Ranto ya. Oke, siap Pak. Oke. Terima kasih Pak atas pengertiannya, dan supaya kita ketahui bersama kepada Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Binjai ya. Baik, berikutnya Bapak Ibu, saya akan menunjuk satu orang untuk memperkenalkan diri. Kalau bisa Bapak Ibu, ini bukan melarang ya, tapi memang karena keefektifan waktu. Nanti memperkenalkan dirinya, kalau bisa jangan panjang-panjang kali ya. Jangan pula pendek-pendek juga. Misalnya namanya siapa, unit kerjanya, kabarnya bagaimana, hobinya apa, pengalamannya terkait dengan pendaftaran guru penggerak seperti apa. Kalau bisa jangan panjang-panjang ya Bapak Ibu ya. Jadi saya menunjuk Pak Rido Amarsa. Ini masih muda saya tengok ini. Silakan Pak Rido untuk memperkenalkan diri Pak. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rido Amarsyah, asal sekolah SDN 024757. Saya seorang P3K, angkatan 2021, Kota Binjai. Keadaan saat sekarang sehat walafiat, alhamdulillah. Hobi olahraga Pak, kebetulan saya basic olahraga. Terima kasih Pak Amar. Oke, terima kasih juga Pak Rido Amarsa ya. Berikutnya silakan Pak Rido ditunjuk Pak, giliran yang memperkenalkan diri. Boleh Ibu Mitra Koryana, ini senior saya Pak. Ya, silakan Bu Mitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mitra Koryana Sumanja, unit kerja di SDN 023904 Binjai Utara. Saya guru olahraga. Keadaan saya alhamdulillah sehat. Hobi, karena basicnya sama seperti Pak Rido olahraga, hobi saya olahraga.
pengalaman saya mengikuti CGP angkatan 5 tapi nggak lulus, Pak. Baru kemarin ikut angkatan 10 dan alhamdulillah ikut pendidikannya di angkatan sekarang, Pak. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu Mitra sama Pak Rido, ternyata guru olahraga. Ada juga kawan saya guru olahraga di Binjai namanya Milat Ritanjung, Bapak Ibu kalau kenal ya. Ya, Pak. Kenal, Pak. Oke, oh ya, silakan Bu Mitra ditunjuk siapa yang giliran untuk memperkenalkan diri. Berikutnya saya tunjuk Bu Madinah Ulfa, Pak. Ya, silakan Bu Marina. Madinah ya, bukan Marina. Iya, Pak. Terima kasih kepada Bapak Timbul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Madinah Ulfa SPD. Saya mengajar di SDN 023910 Binjai Kota. Saya mengajar wali kelas. Hobi saya membaca. Pengalaman saya mengikuti CGP baru di angkatan 10, Pak. Alhamdulillah lulus dan pendidikan di angkatan 11. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Madinah. Berarti sempat juga parkir ya Bu ya? Iya, Pak. Tempat parkir. Iya, untung parkirnya nggak lama kali ya kan Bu? Iya, Pak, benar. Ya, silakan ditunjuk Bu Madinah. Ya, selanjutnya saya memilih Ibu Nina. Baiklah, terima kasih Pak Fasilitator. Perkenalkan, nama saya Nina Junisa Sianipar. Unit kerja saya di SDN 024776 Binjai Kota. Keadaan saya sehat walafiat dan pengalaman saya mengikuti CGP ini saya ada 2 kali, Pak. Yang pertama CGP angkatan 5 yang nggak lulus, kemudian yang angkatan 10 saya lulus, kemudian masuk pendidikannya di angkatan 11 ini, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nina. Silakan ditunjuk Bu Nina. Bu Rida Gunarti, Pak. Ya, silakan Bu Rida. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Rida Gunarti. Saya bekerja di SDN 023894 Binjai Selatan, Pak. Hobi, kebetulan basic saya sebenarnya dari pendidikan matematika, Pak. Walaupun saya ngambil lagi di PGSD. Cuman saya lebih suka berhitung daripada membaca. Gitu ya, Pak. Oke, Bu Rida. Silakan ditunjuk Bu Rida. Ini siapa lagi ya, Pak? Yang sudah Ibu Madinah Ulfa. Bu Indah Lestari, Pak. Oh, Bu Indah Lestari belum. Silakan Bu Indah. Halo Bu Indah. Baik Bu. Bu Rida tadi ya, Bu Rida. Iya, Pak. Silakan ditunjuk yang lain Bu sambil kita tunggu nanti Bu Indah. Pak Iswandi, Pak. Oh ya, Pak Iswandi. Silakan Pak Iswandi memperkenalkan diri, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Rida dan Bapak Fasilitator. Perkenalkan nama saya Iswandi, unit kerja saya SD Negeri 026606 Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai. Hobi saya, Pak, kebetulan saya senang di bidang seni, olahraga juga saya suka. Saya suka bergelut dengan sastra dan seni, terutama seni pantomim dan sebagainya. Kebetulan saya aktif di Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kota Binjai sebagai pengurus Kuartir Cabang Kota Binjai, dan saya paling suka melakukan hal-hal yang menantang, terutama di kegiatan. Terima kasih Pak, Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Pak Iswandi. Ternyata Pak Iswandi ini banyak hobinya Pak ya, yaitu di bidang seni, sastra, fokus di pantomim, kemudian aktif juga di pramuka ya Pak. Ya, mudah-mudahan dari berbagai keaktifan Bapak ini masih bisa diikuti pendidikan guru penggerak ini yang hanya 6 bulan ya Pak. 6 bulan. Mudah-mudahan Pak Iswandi ya. Kebetulan saya juga parkir nih Pak, di angkatan 10 saya Pak.
Oh, parkir ya Pak ya. Iya, iya. Parkir pun Pak ada juga untungnya Pak. Untungnya Iya. adalah kalau kita Pak di angkatan 11 ini Pak, tempat kita bertanya tentang Iya. tugas, tentang pelaksanaan calon guru penggerak, banyak tempat kita bertanya Pak. Coba Siap, Pak, siap. kalau misalnya di angkatan 1, angkatan 2, mencari kawan tempat bertanya Iya, pun iya. susah, mencari referensi pun susah. Jadi Siap, kita ini siap. ada untungnya Pak Iswandi ya. Oke, Pak, ya. Oke Pak Makasih. Iswandi, silakan ditunjuk. Yang belum adalah Ibu Novitasari, Ibu Indah, Ibu Nur Hasani Lubis. Nah, silakan ditunjuk Pak. Ibu Indah Lestari Rahman. Ibu Indah Lestari Rahman. Halo Bu Indah, ini udah 2 kali juga ini Bu Indah ditunjuk. Supaya makin indah, ayo Bu, tunjukkan pesona Ibu. Dengar suaranya Pak. Ya, silakan Bu Indah. Iya. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari Rahman. Saya berasal dari SD Negeri 02390 Kota Binjai. Kebetulan saya lulus di CGP angkatan 10 Pak. Oke, terima kasih Bu Indah. Silakan Bu Indah ditunjuk yang memperkenalkan diri berikutnya. Untuk selanjutnya Ibu Novitasari. Oh, siapa Bu Indah? Saya kurang dengar. Ibu Novita, siapa? Oh, Ibu Novita Santi. Silakan Bu Novita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Santi. Saya bertugas di SDN 028227 Binjai Selatan. Hobi saya traveling. Ya, yang lain juga seperti nonton film Pak. Jadi mungkin sesuai dengan jurusan saya, jurusan bahasa Inggris Pak. Ya, dan alhamdulillah hari ini keadaan saya alhamdulillah baik-baik saja Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Novita Santi. Silakan Ya, Bu Diki untuk memperkenalkan diri berikutnya. Siapa ya Pak? Pak Horas Ronaldo Pakpahan belum? Oh iya, Pak Horas Pak. Silakan Pak Horas. Biar Horas kita semua Pak. Horas, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Ya, selamat sore. Sebelumnya mohon maaf Pak, itu saya masuk 2 karena di laptop videonya nggak bisa muncul. Saya izin ini dari handphone juga ya Bapak ya. Iya Pak, ya Pak. Ya, perkenalkan nama saya Horas Ronaldo Pakpahan. Saya bekerja di SMA Negeri 2 Binjai, guru fisika. Hobi saya itu mungkin makan. Saya juga suka bernyanyi. Dan untuk pengalaman di guru penggerak, sama seperti beberapa Bapak Ibu, saya juga parkir dari angkatan 10 maju di angkatan 11. Demikian, terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Horas. Mudah-mudahan kita Horas semua Bapak Ibu ya. Silakan ditunjuk Pak Horas. Siapa yang belum ini ya Pak? Yang belum Bu Nur Hasani Lubis. Ya, Bu Nur Hasani, silakan Ibu. Ya, ya Pak, baik Pak. Mohon maaf saya agak telat masuk. Soalnya tadi ada kendala nggak bisa masuk dari laptop Pak. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Ya, perkenalkan nama saya Nur Hasani Lubis. Saya bertugas dari SMP Negeri 3 Binjai. Saya mengampu mata pelajaran seni budaya. Hobi saya jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Bu Nur Hasani Lubis. Berarti izin Bapak Ibu ya, sekali lagi saya bacakan. Ibu Madinah Ulfa sudah, Bapak Iswandi sudah, Bapak Horas Ronaldo Pakpahan sudah, Ibu Mitra Koreana Sumanja sudah, Ibu Nina Junisa Sinanipar sudah, Bapak Rido Amarsa sudah, Bu Nur Hasani Lubis sudah, Bu Rido Gunarti sudah, Ibu Novita Santi sudah, dan Ibu Indah Lestari Rahman sudah. Terima kasih Bapak Ibu CGP hebat. Kenapa disebut hebat? Karena ribuan juga yang gagal. Berarti Bapak Ibu berhasilnya Bapak Ibu mengikuti pendidikan ini termasuk hebat juga. Kenapa hebat?
karena saya perhatikan juga wajah-wajahnya masih muda-muda ini ya. Masih muda-muda, mungkin lebih tua saya ini. Mungkin ya. Nah, jadi kalau muda biasanya masih energik. Jadi disitulah mungkin salah satu kehebatannya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi terima kasih atas perkenalannya. Semoga dengan perkenalan ini membawa berkah dan kita sukses mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini Bapak Ibu. Selanjutnya izin Bapak Ibu saya share screen lagi ya. Ya, mana? Sana saya. Apakah sudah terlihat layarnya Bapak Ibu? Sudah Pak. Oke, terima kasih. Oke, identitas modul. Paket modul 1 yaitu modul 1.1. Refleksi Filosofi Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Sesi pembelajaran ini namanya sesi diskusi reflektif kritis tentang pemikiran KHD di ruang diskusi virtual. Kemudian jumlah jam pelajarannya 2 JP. 2 JP itu yang dimaksudkan di sini 1 JP 45 menit. Jadi kita mulai tadi pukul 16 berarti 45 menit kali 2 90 menit, nanti berakhir kita pukul 17 lewat 30 menit 90 menit atau 1 jam setengah. Kemudian kompetensi lulusan yang dituju: 1, guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. 2, guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Kemudian capaian umum modul. Jadi capaian umum modulnya Bapak Ibu ada 2. Yang pertama, CGP mampu memahami pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dan melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran-pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. Kemudian capaian umum modul yang kedua, CGP mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Berikutnya, capaian khusus modul 1. Secara khusus, modul ini diharapkan dapat membantu calon guru penggerak untuk mampu memiliki 3. Yang pertama, pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. 2, keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid pada konteks lokal kelas dan sekolah. Dan yang ketiga, sikap reflektif kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Berikutnya agendanya Bapak Ibu. Agendanya yang pertama pembukaan sekitar 25 menit karena ini masih perdana. Saya mohon maaf mungkin sudah lewat 20 menit ya Bapak Ibu ya. Tapi karena ada peribahasa tak kenal maka tak sayang, ya kita upayakanlah tadi bisa memperkenalkan diri seperti itu Bapak Ibu. Kemudian refleksi kritis agenda yang kedua selama 30 menit. Kemudian agenda ketiga diskusi dan tanya jawab. Kemudian yang keempat refleksi. Dan yang kelima adalah penutup. Itulah agenda kita Bapak Ibu. Kemudian ini penting Bapak Ibu. Tujuan pembelajaran. Setelah selesai sesi ini harapannya Bapak Ibu dapat memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran atau filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Nah, itulah tujuannya Bapak Ibu. Dan nanti kita supaya lebih kenal sesi ini kita masih di kotak masuk ya atau di ruang chat Gimit Bapak Ibu. Kita belum beralih ke Padlet, Jambot dan sebagainya. Kita masih fokus di Gimit seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya skenario-nya hampir sama dengan identitas modul tadi, yang mana ada namanya sesi pembukaan Bapak Ibu,
sesi pembukaan ini fasilitator membuka forum diskusi dengan menegaskan tujuan pembelajaran, itu sudah. Kemudian yang kedua, fasilitator meminta CGP untuk saling membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat. Maksudnya bisa jadi nanti Bapak Ibu, kita kan ada berpendapat, jadi kita harus membuka diri. Kita terima, kita hargai pendapat teman kita yang lain. Kemudian bertanya dan berbagi praktik baik untuk lebih kritis dan reflektif dalam memaknai dan menghayati pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Kemudian pada sesi yang kedua, setiap CGP menyampaikan, memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran. Nanti Bu, Bapak Ibu ada pertanyaan pemantiknya, nanti silakan dijawab. Harapannya setiap Bapak Ibu bisa memberikan perspektif seperti itu. Kemudian nanti ada dialog diskusi, kemudian ada refleksi dan umpan balik, dan terakhir adalah penutup. Berikutnya Bapak Ibu, ini juga tak kalah penting Bapak Ibu, kesepakatan belajar. Yang pertama, tepat waktu. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir tepat waktu di Gimit ini, walaupun tadi mungkin ada sedikit kendala, ada keterlambatan, bisa kita maklumi. Kemudian yang kedua adalah seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Ya jelas Bapak Ibu ya. Kalau bisa yang poin kedua ini hampir sama dengan nomor 5 ya, yaitu berpendapat setelah raise hand. Jadi kalau mau ada yang mau sampaikan, silahkan raise hand Bapak Ibu. Tapi seandainya Bapak Ibu sudah lama Bapak Ibu raise hand, tapi belum dipersilahkan juga, bolehlah Bapak Ibu buka audionya, silakan sampaikan, boleh Bapak Ibu ya. Dan paling bagusnya setelah raise hand, dipersilahkan baru berpendapat, seperti itu Bapak Ibu ya. Berikutnya adalah berpikiran terbuka dan saling menghormati. Dan berikutnya kesepakatannya adalah jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lain mendengarkan. Sama dengan kondisi sekarang ini Bapak Ibu. Saya lagi berbicara, harapan saya Bapak Ibu mendengarkan. Atau nanti Bapak Ibu yang berbicara, saya yang mendengarkan. Atau kami yang mendengarkan. Kemudian berpartisipasi penuh. Kalau berpartisipasi penuh ini, bagaimana ini maksudnya Bapak Ibu? Berpartisipasi penuh itu adalah harapannya Bapak Ibu bukan hanya wajah kita ya, wajah kita, badan kita yang ada terlihat. Harapan kita, pikiran kita, hati kita ikut juga terlibat dalam kegiatan ini. Kemudian sesi belajar, kesepakatan belajar berikutnya yaitu adalah ada namanya mengikuti sesi kelas dengan perasaan gembira. Mengikuti sesi kelas dengan perasaan gembira ini macam mana maksudnya nih Bapak Ibu? Ya maksudnya adalah berupaya kita Bapak Ibu, berupaya kita setelah kehadiran kita penuh, perasaan kita buat gembira. Macam mana dibuat gembira Pak? Agak susah saya gembira. Saya ada nih yang mau dipikirkan. Pokoknya upayakanlah macam mana caranya biar gembira Bapak Ibu. Harapannya ketika kita berusaha gembira dan berhasil gembira, kita ikuti proses ini, mudah-mudahan lebih banyak yang kita dapatkan materi. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, di antara 7 kesepakatan belajar ini, Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditambahkan Bapak Ibu? Bagaimana kalau kita tambahkan upayakan buka kamera. Setuju Bapak Ibu? Setuju Pak. Setuju Pak. Ada lagi tambahan yang lain Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada tambahan Bapak Ibu, 8 kesepakatan itu mari kita rayakan dengan tepuk tangan sebanyak 8 kali. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sah ya Bapak Ibu ya? Sah, kesepakatan belajar kita ada 8. Oke Bapak Ibu, berikutnya adalah kesepakatan sudah. Sekarang masuk kita ke sesi refleksi kritis. Ya, yaitu tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan 3 semboyan, kemudian budi pekerti dan menuntun, kemudian kodrat alam dan kodrat zaman, Bapak Ibu. Jadi refleksi kritis ini ada pertanyaan pemantiknya Bapak Ibu. Bahkan pertanyaan pemantik inilah nanti yang akan mengarah kepada refleksi kritis ini. Inilah yang dimaksudkan di awal tadi, kita saling membuka diri dan menghargai pendapat CGP lain walaupun bisa jadi perspektifnya berbeda dengan kita ya. Jadi ini Bapak Ibu, saya kopikan pertanyaannya di kolom chat Gimit ini atau kotak masuk ya. Kotak masuk. Silakan Bapak Ibu CGP hebat dijawab di laptop boleh, kemudian di copy paste kemari boleh, langsung di sini dijawab juga boleh. Harapannya setiap Bapak Ibu memberikan pendapatnya seperti itu Bapak Ibu. Yaitu pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Nah, silakan Bapak Ibu. Karena saya lagi belajar. Terima kasih sudah ada yang menjawab, yaitu Ibu Rida Gunarti. Makna kata menuntun menurut beliau adalah proses pendidikan anak, yaitu memberikan bimbingan arahan dan motivasi kepada mereka agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jawaban yang luar biasa, terima kasih Bu Rida. Berikutnya pendapat Ibu Indah Lestari, yaitu melakukan arahan dan bimbingan kepada anak dalam proses pendidikan sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Kemudian menurut Ibu Madinah Ulfa, menuntun berarti membimbing semua kodrat yang ada dalam diri anak agar mencapai potensi terbaiknya. Berikutnya Pak Horas Ronaldo Pakpahan, boleh nggak Pak gantian kita, Bapak dulu yang membaca pendapat Bapak itu, Pak Horas. Oke. Boleh Pak, boleh Pak. Sebentar ya, silakan Pak Horas. Makna kata menuntun dalam proses pendidikan bagi saya adalah mengambil peranan dalam proses mendidik anak tanpa merubah kodrat yang sudah dimiliki anak tersebut. Artinya kita sebagai pembimbing begitu.
Oke, terima kasih Pak Horas. Berikutnya pendapat Pak Rido Amarsa. Menuntun merupakan membimbing anak dengan keikhlasan sesuai dengan kodratnya. Menurut Ibu Sumanja, menuntun maksudnya adalah guru mampu berkolaborasi dengan anak untuk mengarahkan anak agar menggali potensi yang ada pada diri anak. Oh, terima kasih jawabannya luar biasa. Menurut Ibu Novita Santi, makna kata menuntun adalah mendampingi dan mengantar anak ke sebuah tujuan sesuai kodratnya. Pak Iswandi, membimbing anak ke arah yang lebih baik sesuai kodratnya. Luar biasa jawaban Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru 8 ya dari 10 orang. Luar biasa. Tinggal 2 lagi Bapak Ibu. Mohon maaf Pak, ini ngirimnya kemana ya? Kayak mana ya? Oh iya. Ini Bu, di Gimit ini kan ada apa namanya ini ya. Berapa ini Pak? Oke Bu, nggak apa-apa Bu. Ibu bukanya dari handphone ya Bu? Iya Pak, jadi Oh, nggak bingung apa-apa. mana ini. Ibu klik more option, ada di situ Bu. Pesan dalam teks ada di situ Bu. Pesan panggilan yang ada ya Pak? Di sampingnya Bu, di sampingnya. Oke, ini aja. Nggak ada Pak. Oh ya. Nggak apa-apa Bu Nur Hasani ya, sambil dicari. Sudah ada lagi Ibu Nisa Junisa Sianipar. Menuntun merupakan proses membimbing anak hingga yang diharapkan menjadi lebih baik. Bapak Ibu, jawaban Bapak Ibu luar biasa. Saya tidak akan mengomentarinya. Nanti di sesi berikutnya akan ada penguatan dari saya seperti itu, atau dari teman-teman yang lain boleh juga ada penguatannya seperti itu. Baik Bapak Ibu, berikutnya adalah pertanyaan kedua yang berkaitan dengan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara ya. Pertanyaan kedua sudah saya copy pastekan Bapak Ibu, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya, di daerah Bapak Ibu, bagaimana? Oh, akhirnya berhasil juga ya Bu Nur Hasani Lubis ya. Iya Pak. Iya. Yaitu menuntun sebagai pendidik, kita harus menjadi pendamping yang menemani sehingga mencapai tujuan dalam menempuh pendidikan. Luar biasa Bu Nur Hasani Lubis. Jangan lupa Bapak Ibu, pertanyaan yang kedua itu adalah bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Di daerah Bapak Ibu yang menulis ya, yang mengetik.
Terima kasih Pak Ridho Amarsa. Ini menuntun saya maknai sebagai peran orang tua maupun guru dalam membimbing anak menjadi individu yang bermoral serta bertanggung jawab. Menurut Ibu Sumanja, membimbing anak itu untuk menggali potensi sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang ada, seperti tetap menjaga sopan santun, kejujuran. Arahnya ke sopan santun, kejujuran Bu Sumanja ya. Berikutnya Ibu Madinah Ulfa menuntun dalam konteks sosial budaya merupakan usaha pendidik membawa anak didiknya pada suatu hal yang baik untuk hidup di masyarakat. Menurut Ibu Indah Lestari Rahman, di dalam konteks sosial budaya menuntun berarti membimbing dan memfasilitasi seseorang agar dapat mengembangkan potensi diri untuk menjadi bagian dari masyarakat. Terima kasih Bapak Ibu pendapat. Menurut Ibu Novita Santi, menuntun dalam konteks sosial budaya adalah membimbing dan mengarahkan anak agar dapat melaksanakan kaedah sosial dengan baik. Kaedah sosial dengan baik. Luar biasa Bu Novita Santi ya. Ibu Novita Santi, bisa diminta pendapatnya Bu. Kaedah sosial dengan baik itu bisa Ibu jelaskan lebih lanjut Bu. Seperti apa maksud Ibu? Maksud saya Pak, dalam kehidupan kita bermasyarakat dan bersosial, anak-anak itu harus kita bimbing mempunyai sopan santun, kemudian akhlakul karimah yang baik, baik itu kepada sesama temannya atau kepada gurunya atau kepada yang lebih tua. Bagaimana ia berlaku sebaiknya sebagai seorang anak dan sebagai manusia dengan manusia yang lainnya gitu Pak. Saya rasa itu aja Pak. Iya Bu. Jadi kalau kaedah ini kan sering juga diartikan kaidah kan, ketentuan atau kesepakatan yang terjadi di masyarakat. Seperti itu maksud Bu Novita Santi. Terima kasih. Kemudian Ibu Nina sudah berpendapat. Bukan Ibu ya, Bapak ya. Bapak Horas sudah berpendapat. Saya memaknai menuntun dalam konteks sosial budaya daerah saya adalah multikultural yang sudah ada di Kota Binjai menjadi bahan untuk mengarahkan anak lebih menghargai perbedaan dan keberagaman budaya. Ya benar ini Pak Horas ya, bahwa di Binjai sudah multikultural ya, baik dari segi pekerjaan, dari segi suku, dari segi agama. Binjai sudah multikultural seperti itu, apalagi di tempat Pak Horas ya. Berikutnya Bu Nur Hasani Lubis. Ini udah lancar sepertinya ini Bu Nur Hasani Lubis. Kemudian Pak Iswandi. Terima kasih Pak Iswandi. Ibu Rida Gunarti. Menuntun dalam konteks sosial budaya merupakan membimbing anak untuk dapat mengembangkan potensinya sehingga anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagaimana manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Luar biasa nih Bu Rida Gunarti. Ini mirip dengan pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, di mana itu adalah ada di situ tersirat bahkan tersurat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan.
Bagus Bu Rida Gunarti. Bukan Bu Rida Gunarti saja yang bagus ya, semua bagus-bagus. Makanya ketika saya baca CGP-nya dari Binjai, saya terpikir bukan hanya Bapak Ibu yang belajar dari saya, ini justru saya yang banyak belajar dari Bapak Ibu ini. Seperti itu yang ada di pikiran saya ya. Oke Bapak Ibu, ada lagi yang berpendapat? Oke, terima kasih. Berikutnya masih ada 2 pertanyaan lagi Bapak Ibu ya. Masih semangat kan Bapak Ibu? Si Pak. Pertanyaan ketiga adalah mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Karena ya, mengapa pendidikan murid anak perlu mempertimbangkan kodrat alam? Karena kodrat alam sangat mempengaruhi dan kodrat zaman sisi pendidikan. Waalaikumsalam. Ya, ada tamu ya? Zaman sama tumbuh kembang anak dari sisi pendidikan. Misalkan
ambillah sana. Baik Bapak Ibu, saya perhatikan sudah banyak tanggapan dari teman-teman CGP, yaitu mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Pak Horas Ronaldo, Ibu Mitra, Bapak Rido, Ibu Rida Gunarti, Ibu Nisa Junisa, Ibu Novita Santi, Ibu Indah Lestari, Ibu Madina Ulfa, Bapak Iswandi, Ibu Nur Hasani Lubis sudah memberikan tanggapan. Jadi kalau saya perhatikan Bapak Ibu ya, jawaban Bapak Ibu ini panjang, dan kalau Bapak Ibu mencari jawabannya di internet, boleh-boleh saja, sah-sah saja Bapak Ibu, dengan harapan mudah-mudahan ada beberapa yang bisa kita ingat, seperti itu kan Bapak Ibu. Karena memang zamannya sekarang sudah zaman terbuka seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang Ibu Nur Hasani Lubis ini, karena menurut saya berdasarkan kodrat alam, karakter anak itu harus dipoles ke hal lain yang positif dan lebih baik, dan juga harus mengikuti zaman. Ya betul sekali Ibu Nur Hasani Lubis, sudah hampir semua memberikan tanggapan. Dan pertanyaan terakhir Bapak Ibu ya, pertanyaan terakhir yaitu apa relevansi pemikiran kita? Ini pertanyaan terakhir, apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Pemikiran GHD dengan peran saya sebagai pendidik. Guru sebagai fasilitator yang menuntun anak untuk pendidikan adalah guru hanya sebagai fasilitator yang menuntun anak untuk mendapatkan pendidikan dan kehidupan kebahagiaan setinggi-tingginya. Tinggi
kehidupannya. Kehidupannya dan setiap anak. Wah. Setiap anak adalah istimewa. Baik Bapak Ibu CGP hebat yang saya banggakan. Terima kasih sudah banyak yang memberikan tanggapan. Selanjutnya Bapak Ibu, masuklah kita ke sesi berdialog ya, berdialog antara satu CGP dengan CGP lainnya, di mana dialognya apa kan gitu, percakapannya apa? Percakapannya adalah setiap CGP berhak mengkonfirmasi tentang perspektif pemikiran Ki Hajar Dewantara menurut si A gitu. Misalnya macam tadi kan ada saya konfirmasi ke Ibu siapa tadi ya, yang masalah kaedah sosial gitu kan, ada saya konfirmasi gitu. Jadi ini Bapak Ibu dulu yang saya minta untuk konfirmasi ke kawannya gitu. Itulah kita mengkonfirmasi. Apa yang mau dikonfirmasi itu? Kita mulailah dari apa Bapak Ibu? Kita mulai dari pertanyaan pertama tadi kan, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Walaupun bagi dia, tapi mau kita konfirmasi kan begitu. Kalau kita konfirmasi semua jawaban CGP yang 10 ini jawabannya dikonfirmasi, saya yakin akan tersita waktunya. Sementara waktunya tinggal 15 menit lagi ya kan. Makanya Bapak Ibu mohon maaf, sebagianlah yang bisa kita konfirmasi yang merupakan perwakilan. Bukan berarti pendapat Bapak Ibu yang lain tidak bagus. Bagus, kita hargai pendapat Bapak Ibu ya, semua bagus ya. Jadi kita buat yang perwakilan ya. Misalnya ini kita ambil dari pendapat ya Pak Horas Ronaldo Pakpahan. Apa makna kata menuntun bagi saya? Jawaban ini saya kirim ulang lagi.
Saya kirim ulang lagi, silakan diperhatikan di kolom chat ya. Makna kata menuntun menurut Pak Horas dalam proses pendidikan bagi Pak Horas mengambil peranan dalam proses mendidik anak tanpa merubah kodrat yang sudah dimiliki anak. Silakan Bapak Ibu dikonfirmasi ke Pak Horas. Pak Horas berarti menunggu ini, menunggu apa nanti pertanyaan ataupun tanggapan dari kawan. Silakan Ya, Pak. Bapak Ibu. Oh, kalau nggak ada yang yang bersedia, saya minta kesediaan Ibu Korina Sumanja lah dulu. Nah, ini kan namanya Manja, tapi belum tentu Ibu Manja ya kan Bu Manja? Ya, silakan Bu, konfirmasilah perspektif Pak Horas ini dulu. Yang mau saya tanyakan Pak, tentang mengambil peranan, maksudnya ini peranan yang seperti apa ini Pak, yang mau kita ambil gitu dari proses mendidik anak ini, gitu Pak. Terima kasih Pak. Saya jawab langsung ini Pak Timbul. Iya, langsung Pak Horas. Iya, baik, terima kasih kepada Ibu Mitra. Peranan di sini maksudnya adalah tentunya mengambil bagian dalam proses pendidikan anak ini. Yang saya baca di bahan yang kita sudah ada itu seperti menanam tanaman, kitalah petaninya. Itulah peranan kita sebagai pendidik. Artinya kalau misalnya kita menanam jagung, bukan bisa kita harapkan atau kita paksakan nanti yang kita panen itu adalah padi gitu. Jadi tetap pada kodratnya jagung yang kita tanam, maka hasil yang kita harapkan adalah buah jagung dengan kualitas yang bagus. Jadi peranan kita sebagai penuntun di sini adalah sebagai pendidik lah kalau untuk dalam pendidikan untuk anak, artinya kita bagaimana kita memelihara atau menuntun kalau di petani ini bagaimana menjadikan bibit jagung ini nanti tumbuh menghasilkan jagung yang berkualitas. Misalnya memberikan pupuk, memberikan pengaturan cahaya dan pengairan dan sebagainya. Itulah maksud saya sebagai menuntun di sini, Bu Mitra. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Horas, terima kasih Bu Mitra, karena juga pertanyaannya bagi saya atau pendapat saya, berarti kan semua pendapat Bapak Ibu ini benar, minimal benar bagi masing-masing kan begitu. Jadi kalau misalnya kita konfirmasi, kita hanya ingin penjelasan lebih lanjut. Jadi terima kasih Bapak Ibu, jawabannya benar ya, karena bagi saya, bagi masing-masing seperti itu. Kemudian lanjut kita ke yang kedua, ini saya pilih juga Bapak Ibu. Nanti yang ketiga saya minta bersiap-siap Pak Rido Amarsah yang mencari jawaban siapa yang mau dikonfirmasi ya. Biar gantian kita Pak Rido. Baik Pak. Apa tadi pertanyaan kedua Bapak Ibu? Bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya ya. Oke. Ini pendapat Ibu Mitra Korina Sumanja. Saya pilih, tapi bukan berarti pendapat Bapak Ibu yang lain tidak bagus ya. Semuanya bagus. Cuma kalau kita bacakan semua, waktunya tidak cukup seperti itu. Jadi ini bolehlah ya saya konfirmasi ke Bu Mitra duluan ya Bu ya.
bahwa Ibu menuliskan membimbing anak untuk menggali potensi sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang ada seperti tetap menjaga sopan santun dan kejujuran. Ini kan memaknai menuntun dalam konteks sosial budaya di daerah Ibu mitra. Bisa diperjelas Bu, sopan santun, kalau kita berbicara sopan santun, setiap daerah pasti ada sopan santun. Jadi sopan santun yang mana yang sesuai konteks sosial di daerah Ibu yang Ibu maksudkan? Bisa kira-kira dijelaskan Bu? Di sini saya menurut saya Pak, belakangan ini saya melihat banyak anak-anak yang kurang sopan santun misalnya Pak, kayak di jalan sama gurunya pun terkadang nggak ada sopannya gitu Pak, lewat aja tanpa ada ini gitu, tanpa ada dulu kan tunduk gitu kan Pak. Kebanyakan saya lihat tidak seperti itu gitu Pak. Jadi saya berharap dengan menuntun anak untuk menggali potensi, mereka tetap tahu bahwasannya yang tua itu harus dihormati gitu Pak. Bahwasannya ini sama yang muda menyayangi gitu Pak. Oke. Ibu Mitra Korina Sumanja sudah memperjelas maksud sopan santun itu. Kemudian Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa penerapan kata menuntun itu dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu dalam konteks sosial budaya sebenarnya sangat banyak Bapak Ibu, bukan hanya di sekolah. Kalau di sekolah misalnya seorang guru menuntun muridnya untuk memahami pelajaran, itu sudah termasuk penerapan kalau di seorang guru. Kalau seorang ayah bagaimana? Kalau seorang ayah juga menuntun anaknya untuk belajar sholat, itu juga sudah menuntun. Jadi kalau misalnya di masyarakat, seorang ketua adat menuntun generasi muda untuk melaksanakan tradisi, itu juga sudah termasuk menuntun. Tradisi yang mana? Mungkin yang dimaksudkan Ibu Sumanja tradisinya dulu bahwa sopan santun itu kalau orang kita timur kan misalnya kalau mau lewat permisi, badannya membungkuk seperti itu kan hanya di daerah tertentu yang ada membungkuk badan seperti itu. Di daerah lain nggak mungkin, cukup dengan pamit ya terus langsung jalan. Tapi mungkin kalau sebagian terkhusus orang kita Jawa macam di tempat kami itu ya menunduk dia gitu. Seperti itu termasuk sopan santun. Ketua adat, tokoh adat diharapkan menuntun generasi supaya itu tradisi yang baik itu bisa digalakkan lagi seperti itu. Kemudian masyarakat juga bisa menuntun saling bahu-membahu dalam pembangunan desa. Jadi pengertian menuntun itu tidak hanya sebatas menuntun anak untuk memahami pelajaran, tapi dalam konteks sosial budaya itu juga banyak contohnya yang termasuk menuntun. Baik Bapak Ibu, masih ada waktu 6 menit lagi. Seperti yang saya sampaikan tadi kepada Pak Rido, silakan Pak dimunculkan pendapat siapa Pak yang mau kita minta konfirmasinya seperti itu. Silakan Pak. Baik Pak, terima kasih. Saya lebih ke soal nomor 4 Pak yang Bapak berikan ke yang terakhir. Boleh Pak, boleh. Ini Bapak kirim soalnya berhamba pada murid nih Pak ya kan? Iya Pak. Ki Hajar Dewantara. Karena istilah dari kata menghamba kepada anak ini kan pendidikannya berpusat kepada murid, ya kan? Nah, jadi untuk di zaman sekarang ini agak-agak ngeri juga kita Pak kalau untuk menghambakan kali menyesuaikan kebutuhan anak. Jadi anak-anak nih kayaknya semakin lebih ke arah ngelunjak gitu kalau bahasa Jawanya gitu kan Pak. Iya Pak, iya Jadi, Pak. Saya mau konfirmasi dari jawabannya Ibu Nopita Santi. Kebetulan kami sering tukar pikiran dengan Bu Nopita Santi. Jadi di sini Bu Nopita Santi
menyimpulkan relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan peran saya sebagai pendidik adalah guru hanya sebagai fasilitator yang membimbing anak untuk mendapatkan pendidikan dan kebahagiaan setinggi-tingginya dalam kehidupannya. Coba Ibu berikan contoh sederhana saja, yang paling sederhana guru itu menjadi fasilitator untuk anak. Silakan Ibu Novita Santi. Ya, terima kasih Pak Ridho. Salah satu contoh ya, saya kebetulan saya seorang guru bahasa Inggris. Untuk di kelas itu saya sering menyajikan pelajaran itu dengan bermain game Pak. Kebetulan kan saya guru bahasa Inggris di SD gitu. Jadi bagaimana membuat anak itu enjoy, senang dengan pelajaran saya. Karena banyak juga yang saya dengar itu dari teman-teman lah ya, mereka itu nggak suka bahasa Inggris. Hampir sama dengan tidak suka dengan pelajaran matematika. Jadi saya coba menyajikan pelajaran itu dengan se-enjoy mungkin sehingga mereka tertarik untuk belajar bahasa Inggris. Tapi tetap dalam konteks itu saya tetap memperhatikan anak-anak untuk tidak bersifat seperti kata Pak Ridho tadi yang ngelunjak atau misalnya berbuat yang tidak baik. Jadi tetap kita mengarahkan, kita sebagai fasilitator tetap mengarahkan mereka ke yang baik seperti yang kata Ki Hajar Dewantara itu semboyannya. Jadi kita tetap terapkan itu dalam pendidikan anak-anak Pak. Begitu Pak Ridho Amarsa. Terima kasih. Saya kira cukup Pak, jawabannya sangat luar biasa, kayaknya langsung nyambung aja ke pemikiran Pak. Terima kasih Bu Novita. Oke, terima kasih Ibu Novita Santi sama Pak Ridho. Ya, jadi jawabannya langsung kena gitu ya, langsung nyambung begitu ya Pak Ridho ya. Jadi oke, langsung connect gitu Pak. Iya Pak, mudah-mudahan Pak ya, mudah-mudahan yang connect yang Bapak sampaikan itu tidak hanya connect antara Pak Ridho dengan Bu Novita saja, mudah-mudahan juga connect dengan kami. Jadi Pak Ridho tadi tertarik dengan pertanyaan keempat. Saya pun pribadi semuanya tertarik, tapi memang jujur yang paling tertariknya memang pertanyaan nomor 4 karena di situ ada kata menghamba pada murid. Bahkan lagu Guru Penggerak itu ada itu menghamba pada murid. Jadi Bapak Ibu kita sharing ini ya, sharing sekaligus juga bukan penguatan namanya, karena kalau penguatan ya belum tentu yang saya sampaikan nanti menjadi penguat pemahaman Bapak Ibu. Bisa jadi bukan penguatan, menjadi lemah, kan bisa jadi, tapi bisa jadi tambah kuat juga. Atau bisa jadi pendapat Pak Horas, pendapat Bu Mitra, pendapat Bu Novita, pendapat Pak Ridho yang membuat kita semakin kuat pemahamannya, bisa jadi, karena kita kan kolaborasi. Jadi memang Bapak Ibu berhamba pada anak itu perlu kita maknai relevansinya adalah sangat tinggi dengan peran kita sebagai pendidik. Bukan berarti berhamba pada murid itu kita buat anak-anak itu seperti raja. Bahkan pendapat Pak Ridho tadi, kalau kita berhamba pada anak, ngelunjak istilahnya di tempat Bapak ya Pak. Ngelunjak ya. Kalau di tempat kami makin panggaron namanya Pak, panggaron. Iya Pak, pas itu makin Pak. Panggaron ya. Itu ada betulnya Pak, ada betulnya. Namun berhamba pada murid yang dimaksudkan di sini adalah kita guru ini menghormati kodrat dan potensi anak. Itu yang pertama, menghormati kodrat dan potensi anak. Yang kedua, karena kita mungkin orang Bapak Ibu pun sering mendengar setelah CGP ini digalakkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, kan seperti itu sering didengung-dengungkan, karena memang kita CGP ini dituntut untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman. Makanya Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah dibuat taman kanak-kanak. Kenapa taman kanak-kanak? Diawali dengan taman, karena taman itu
biasanya taman itu Bapak Ibu, kalau kita sampai di taman, kita merasa senang, kita merasa gembira. Karena di taman itu ada mungkin bunga-bunga yang indah, ada mungkin hiasan-hiasan yang indah, dan sebagainya Bapak Ibu. Ini mohon maaf Bapak Ibu ya, di sini pas mati lampu, akhirnya wajah saya nggak kelihatan lagi. Mungkin ini tanda-tanda sudah habis waktunya ini kurasa Bapak Ibu ya. Jadi selain itu Bapak Ibu, menghamba pada murid itu juga relevansinya dengan pendidik adalah menjadi teladan yang baik. Kita guru ini menjadi teladan yang baik. Kemudian membimbing dan mendukung anak. Kemudian membebaskan anak untuk tumbuh seperti itu. Jadi Bapak Ibu, esensinya menghamba pada murid, relevansinya dengan kita sebagai pendidik itu adalah bahwa dengan menghormati kodrat dan potensi anak, menciptakan lingkungan menjadi teladan yang baik, membimbing mendukung anak, membebaskan anak untuk bertumbuh, maka tercapailah potensi anak yang sepenuhnya dan didukung dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi itu sebenarnya Bapak Ibu relevansinya supaya potensi anak itu maksimal. Pembelajaran, pendidikan selama ini bagus. Bahkan Ingar Sosung Tulodo sudah lama kita pakai di Indonesia kan seperti itu. Sudah bagus, tapi kalau kita tambah dengan filosofi-filosofi yang berhamba pada anak, maka potensi anak akan semakin tumbuh dengan maksimal. Tadi banyak yang berpendapat lebih baik, lebih benar, betul, lebih terarah, lebih efektif. Jadi Bapak Ibu, saya pikir itulah yang dapat saya sampaikan, atau terima kasih dari Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi sangat aktif. Saya senang sekali, bahkan bukan hanya Bapak Ibu yang belajar, saya juga belajar dari Bapak Ibu, karena jam juga sudah lewat ya, kita juga ada kegiatan yang lain lagi. Baik, masuk ke sesi yang lain, terakhir Bapak Ibu, sesi penutup, yaitu foto bersama. Silakan buka kamera semua Bapak Ibu, biar kita foto ya. Tempat saya mati lampu Bu, jadi pas baru mati lampu. Jadi mohon maaf ya kalau wajah saya gelap-gelap, nggak hilang, karena memang nggak usah pakai lampu. Memang wajah saya udah gelap. Iya, di Bapak Ibu. memang Pak. Nggak nampak nggak memang. nampak kan? Iya, kayak orbs gitu dia. Iya Pak. Oke Bapak Ibu, sudah saya screenshot. Terima kasih. Sampai berjumpa besok insya Allah Bapak Ibu. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat sore, terima kasih Bapak Ibu.